Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya adalah Rifat Gilang Albar. Ini adalah hafalan saya tentang bab sistem koordinasi. Sistem saraf adalah sistem yang paling rumit yang tersusun dari jutaan-jutaan sel saraf dan terhubung untuk persepsi sensor. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian badan sel, dendrit, dan akson. Bagian badan sel ini yaitu mengendalikan metabolisme yang terdapat dalam neuron. Yang kedua dendrit yaitu untuk menerima impuls, dan yang ketiga itu akson merupakan sitoplasma yang berukuran panjang berkisar dari 1 mm sampai 1 meter. Berdasarkan fungsi neuron dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada neuron motor atau eferen, neuron sensor atau aferen, dan interneuron. Berdasarkan struktur juluran sitoplasma dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama ada neuron multipolar, yang kedua ada neuron bipolar, dan yang ketiga ada neuron unipolar. Sel neuroglia adalah sel pada susunan saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sel glia ini terbagi menjadi 4, yaitu ada oligodendrosit, mikroglia, sel ependima, dan astrosit. Sinapsis adalah hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Sinapsis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prasinaps, celah sinaps, dan pasca sinaps. Neurotransmitter ini memiliki 2 sifat sebagai berikut, yaitu pertama inhibisi, menghambat impuls, dan eksitasi, yaitu meningkatkan impuls. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar. Nah, gerak dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar ini dilakukan secara sengaja melalui proses yaitu dari impuls ke reseptor atau indera, ke saraf sensorik, ke otak, ke saraf motor, dan berakhir di efektor. Sementara gerak refleks ini dilakukan secara tidak sengaja. Perbedaannya itu di dalam proses otak diganti menjadi sumsum tulang belakang. Impuls yang diterima oleh reseptor akan diantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Sementara dari akson akan diantarkan oleh dendrit menuju ke neuron-neuron lainnya. Dan impuls pun diantarkan dalam bentuk yang sama. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. 2 ini dilindungi oleh jaringan ikat yang disebut meninges. Meninges memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada pia mater, arachnoid, dan dura mater. Pia mater adalah lapisan yang paling terdalam, sementara arachnoid adalah lapisan tengah yang mengandung sedikit pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah dura mater adalah lapisan paling terluar. Substansi abu-abu membentuk bagian luar atau korteks otak dan bagian dalam medula spinalis. Sementara substansi putih, yaitu kebalikannya, membentuk bagian dalam otak dan bagian luar medula spinalis. Bagian-bagian otak ada otak besar atau cerebrum, yaitu otak depan diencephalon, otak tengah mesencephalon, otak belakang jembatan farol atau pons faroli, dan sumsum lanjutan. Selanjutnya ada otak kecil yaitu cerebellum. Terus selanjutnya ada bagian-bagian otak besar. Yang pertama ada lobus frontal, yang kedua ada lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Nah, medula spinalis terbagi menjadi 2 bagian, memiliki bagian dalam yang berwarna abu-abu dan bagian luar yang berwarna putih. Yang bagian dalam berbentuk seperti huruf H yang memiliki tanduk atau kolumna yang mengandung badan sel, dendrit asosiasi neuron eferen, dan akson yang tidak bermielin. Dan yang terakhir ada bagian luar atau substansi putih yang memiliki akson yang bermielin. Di substansi putih ini terkandung funiculus yang di dalamnya itu terdapat traktus yang terbagi menjadi 2, traktus sensor dan traktus motor. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer yang terdapat di bagian luar otak dan bagian luar medula spinalis.
Nah, sistem yang saraf kranial ini berasal dari otak dan saraf spinal yang berasal dari medula spinalis. Saraf kranial memiliki 12 pasang. Yang pertama itu ada saraf olfaktori, kedua saraf optik, ketiga saraf okumulator, keempat saraf troklear, kelima saraf trigeminal, keenam saraf abdusen, ketujuh saraf fasial, kedelapan saraf vestibulokoklear, kesembilan saraf glosofaring, ke-10 saraf vagus, ke-11 saraf aksesori spinal, ke-12 saraf hipoglosal. Selanjutnya ada saraf spinal yang berasal dari sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang. Nah, cara pengantaran impuls dari saraf spinal ini terbagi menjadi dua, yaitu aferen dan eferen. Sistem saraf otonom ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Ya, pada umumnya sistem saraf simpatis ini dia itu merangsang kerja organ, sementara sistem saraf parasimpatis yaitu kebalikannya, yaitu menghambat kerja organ. Gangguan pada sistem saraf ini ada beberapa. Yang pertama ada meningitis, neuritis, ensefalitis, kesemutan, epilepsi, Alzheimer, dan geger otak. Geger otak bisa disebut sebagai commotion cerebri. Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar atau organ yang memproduksi hormon. Hormon dalam kata Yunani, hormon, artinya yang menggerakkan adalah senyawa organik pembawa pesan kimiawi yang ada di dalam aliran darah menuju ke sel-sel atau jaringan tubuh. Kelenjar endokrin ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kelenjar buntu karena tidak memiliki duktus atau saluran. Yang kedua, bisa menyekresikan lebih dari satu jenis hormon. Yang ketiga itu memiliki sejumlah sekretori yang dikelilingi oleh banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat itu masa aktivitas dalam memproduksi hormon berbeda-beda. Yang kelima itu dapat distimulasi ataupun dihambat oleh hormon-hormon lainnya. Hipofisis menghasilkan ADH, MSH, LH, FSH, endorfin, dan oksitosin. Tiroid menghasilkan tiroksin, paratiroid menghasilkan PTH atau paratiroid hormon, adrenal menghasilkan adrenalin, noradrenal, dan aldosteron, pankreas menghasilkan glukagon dan insulin, pineal menghasilkan melatonin, timus menghasilkan timosin, ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron, testis menghasilkan testosteron, plasenta menghasilkan progesteron, estrogen, dan yang lain-lain. Penyakit pada hormon ini saya akan mengasih tahu ada 5. Yang pertama itu gigantisme, yang kedua itu hipertiroidisme, hipotiroidisme, penyakit Addison, dan sindrom Cushing. Selanjutnya adalah perbedaan antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Yang pertama itu aksi pada hormon itu lambat, sementara pada saraf itu cepat. Yang kedua itu ada respons pada hormon itu tidak langsung, sementara pada saraf itu langsung. Yang ketiga ada pengaturan pada hormon jangka panjang, sementara pada saraf itu jangka pendek. Yang keempat sekresi pada hormon itu sendiri. Kalau di saraf neurotransmitter. Yang terakhir adalah alat komunikasi atau komunikasi pada hormon itu melalui sirkulasi, sementara kalau saraf itu antar neuron melalui sinapsis. Jadi bagian-bagian mata ada aksesori mata dan struktur mata. Aksesori mata ini ada alis yang berfungsi untuk melindungi dari keringat. Kedua ada orbita, yaitu lekukan yang terdapat pada tulang kranial yang berisi bola mata. Ketiga ada kelopak mata yang berfungsi untuk melindungi dari keringat dan debu. Keempat ada otot mata untuk menggerakkan mata. Kelima ada
air mata untuk membersihkan dan menjaga kelembapan mata. Selanjutnya adalah struktur mata. Yang pertama, struktur luar mata terdiri dari tunika fibrosa, sklera, dan kornea. Kedua ada lapisan tengah bola mata yang terdiri dari koroid, badan siliari, pupil, dan iris. Ketiga ada lensa. Keempat rongga mata. Kelima ada retina. Jadi selanjutnya ada mekanisme melihat. Yang pertama, cahaya dipantulkan oleh benda sehingga ditangkap mata, menuju ke kornea, diteruskan ke pupil. Pupil telah mengatur intensitas cahaya sehingga diteruskan ke lensa mata menuju retina. Daya akomodasi lensa mata mengatur intensitas cahaya sehingga jatuh tepat di bintik kuning retina. Pada bintik kuning retina, impuls cahaya akan diantar oleh saraf optik ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan dipresentasikan. Selanjutnya adalah mekanisme menghidu, berawal dari gas masuk ke hidung, melarut dalam selaput mukosa, merangsang silia sel reseptor, rangsangan diteruskan ke otak, dan jenis bau dapat diketahui. Jadi jenis-jenis papila pada lidah ada 4. Yang pertama itu papila filiformis, kedua papila fungiformis, ketiga papila circumvallata, dan keempat adalah papila foliata. Pengecap rasa pada lidah ada 4 juga. Yang pertama, pengecap rasa manis ada di ujung lidah, pengecap rasa pahit ada di pangkal lidah, pengecap rasa asam ada di bagian samping lidah agak ke belakang, dan pengecap rasa asin hampir di semua area lidah tetapi terkumpul banyak di bagian samping. Jadi gangguan atau kelainan pada sistem indera ini ada beberapa. Pertama pada mata, yaitu ada kerabunan, buta warna, dan kebutaan. Kedua ada hidung, yaitu sinusitis, hiposmia, dan polip. Ketiga ada telinga, yaitu tuli, otitis media, dan furunkulosis. Yang keempat pada kulit ada kurap dan jerawat. Selanjutnya adalah struktur telinga yang terbagi menjadi 3, masing-masing dibagi lagi. Yang pertama ada telinga bagian luar, terdiri dari daun telinga dan membran timpani. Telinga bagian tengah terdiri dari saluran eustachius dan ossicle auditory. Yang ketiga ada telinga bagian dalam yang terdiri dari vestibula canalis circularis, cochlea, tingkap bulat atau oval, dan labirin membranosa. Selanjutnya adalah mekanisme pendengaran. Yang pertama itu tertangkap bunyi oleh daun telinga. Selanjutnya itu menjalar ke kanal auditori, terus membentuk getaran pada membran timpanum. Selanjutnya menjalar ke ossicle auditory menuju ke fenestra vestibuli, terbentuknya tekanan pada perilimfa skala vestibuli menuju ke skala timpani, dan terjadinya getaran pada membran basilar membuat sel-sel rambut melengkung sehingga memicu impuls saraf dan menjalar ke serabut saraf vestibulokoklear. Selanjutnya menjalar ke auditori di otak dan bunyi diinterpretasikan. Jadi selanjutnya adalah tentang nabza. Pertama, pengertian nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Golongan-golongan nabza ini ada 3, yaitu golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan halusinogen. Golongan stimulan ini ada kafein, kokain, dan alkohol. Sementara pada golongan depresan ada juga alkohol. Selanjutnya ada ganja dan opiat. Dan yang terakhir ini adalah golongan halusinogen yang bisa mengacaukan sistem saraf. Seperti menghisap bau lem atau bensin, dan menggunakan ganja. Selanjutnya ada dampak-dampak dalam penggunaan nabza. Yang pertama itu ada gangguan fisik,
toleransi tubuh menurun dan denyut nadi mempercepat ataupun memperlambat. Selanjutnya pada psikologis, dia tuh ketergantungan psikologis dan kemampuan berpikir turun drastis. Pada ekonomi, membutuhkan uang atau dana yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungannya, dan pada sosial bisa merusak kekeluargaan dan pertemanan. Cara-cara untuk menghindari nafsa ini ada 3. Yang pertama itu tidak mencoba-coba obat-obat yang terlarang. Selanjutnya meyakinkan diri untuk tidak membutuhkan nafsa. Dan yang terakhir ini membatasi pergaulan dengan orang-orang pengguna nafsa.